Togar Situmorang didaulat menjadi Ketua Umum Gojukai Komda Bali periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Dalam acara pelantikan pengurus Gojukai Komda Bali itu dihadiri oleh perwakilan Gojukai Pusat Jakarta, Ketua Umum KONI Bali, Ketua Forki, perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga dan jajarannya. I Gusti Ngurah Oka Darmawan selaku Ketua Umum KONI Bali menegaskan banyaknya organisasi karateka binaan Forki bukan menjadikan saingan tetapi merupakan bagian dari pencapaian yang besar bagi sebuah prestasi. Ya, memang beberapa waktu yang lalu saya juga pertanyakan Gojukai, gitu ya, tolong seperti anak-anak dalam organisasi apapun juga, jadi legalitas itu penting. Ya, jadi bagi Pak Togar ini seorang lawyer, ya. Dan tadi sudah dilantik, maka dia akan bisa mengambil keputusan apapun berkaitan dengan organisasinya yang dia pimpin. Ingat bahwa Gojukai itu ada di bawah Forki, itu dulu yang penting ya. Jadi kalau tadi di pusat itu bawah Forki itu ada beberapa, ada 25 perguruan. Dalam acara tersebut, Sekjen Karate Do Gojukai Pusat, Hartono menjelaskan bahwa atlet karate Bali harus tekun berlatih dan ulet. Dia juga berharap kepada pengurus Bali nantinya dapat menjalin kerjasama yang baik sehingga olahraga prestasi ini mampu berkembang pesat di Pulau Dewata. Suatu hal yang memang harus dilakukan, walaupun sebenarnya sahnya itu cukup dengan SK saja kan. Waktu SK dikeluarkan oleh PB sudah bisa, tetapi pelantikan ini kan disaksikan oleh banyak orang, dengan demikian tanggung jawabnya pun juga akan melekat juga kan. Karena disaksikan oleh banyak orang, Ketua KONI hadir, kemudian dari pusat juga hadir. Di apa-apa yang tadi disampaikan, harapan kita juga bahwa Forki dengan dukungan dari Gojukai ini akan bisa lebih sukses daripada sebelumnya. Sejauh ini peran Gojukai Bali ini baru pertama kali ya? Ya, jadi Adit tadi kan udah disampaikan tadi sudah ikut BK PON dan lolos 2 nomor dari Gojukai. Ingat tadi saya sampaikan
Bung Togar ini sahabat saya. Jadi tolong dikawal yang dari Gojukai ini. Jadi kalau semua sudah punya tugas-tugas masing-masing ini, saya yakin akan bisa memberikan yang terbaik untuk kepentingan itu. Karena core-nya ini adalah olahraga prestasi, jadi core-nya adalah prestasi, jadi medali. Terkait prestasi tadi Pak, kayaknya banyak perlu dilakukan langkah pembinaan lah dari KONI sendiri, menyikapinya seperti apa Pak? Sudah. Kenapa demikian? Karena sekarang sudah sampai tingkatan BK. Kalau dulu namanya Prapon, sekarang namanya itu babak kualifikasi PON. Jadi babak kualifikasi PON itu sudah dibina sedemikian rupa oleh masing-masing cabur, dan dari 67 cabang olahraga yang nantinya akan dipertandingkan di Aceh dan Sumatera Utara, kita akan ikut partisipasi di BK PON sekitar 54 cabang olahraga. Tadi saya sampaikan, jadi Astonggare, jadi semua sudah berjalan dengan baik, sehingga akhirnya hampir 230 sekian yang sudah lolos, dan juga masih beberapa lagi yang memang akan tetap masih berjalan sampai akhir November akan dilaksanakan BK PON. Salah satunya tadi Porki, jadi karate sudah, dan Gojukai sudah mendapatkan 2 nomor lolos dari 17 nomor yang dipertandingkan di PON. Dengan banyaknya faksi karate ini Pak, apa artinya Pak bagi KONI Pak? Karena begini, jadi kan memang dia tuh masing-masing organisasi ada spesifikasi gitu ya. Sama dengan misalnya karate, jadi Forki ada alirannya cukup banyak. Kali tadi disampaikan kan kalau di pusat sampai 25 aliran kan, perguruan kan. Tapi kalau di Bali 6 dengan Gojukai gitu kan. Jadi 6 ini kalau dia itu bersinergi akan membuat suatu hal yang bagus bagi Forki itu sendiri gitu ya. Jadi artinya persaingan antar perguruan itu bagus. Tapi persaingan untuk mencapai yang terbaik dengan prinsip-prinsip Olimpisme ya. Jadi harus ada fair play itu ibadah. Jadi artinya semua ingin yang terbaik, excellent ya. Bukan artinya perbedaan Pak? Ya enggak, bukan. Jadi artinya saya sampaikannya dengan adanya banyak ini, jadi kamarnya kan di sana tuh ada sinergitas. Dengan sinergitas kan bersaing antara satu dengan lainnya. Karena kalau kita bicara kejutprov itu kan pasti antar perguruan. Nah ini dia akan tunjukkan yang terbaik gitu kan. Jadi saya kira nantinya ke depan karena semua ingin yang terbaik, pasti keluarnya itu baik. Kalau hatinya baik, keluarnya pun juga baik gitu ya. Kalau target prestasi Pak, kalau untuk kesejahteraannya Pak, atlet kesejahteraan Bapak memandangnya seperti apa dari KONI Bali? Kalau kita bicara kesejahteraan atlet itu bukan hanya dia itu bonus ya. Kesejahteraan atlet itu sebenarnya bagaimana nanti atlet itu jadi bisa dia itu sekolah gitu sebenarnya kan ya. Kenapa demikian? Karena kita udah ada kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi dan juga sudah memberikan sama dengan misalnya beberapa perguruan tinggi termasuk UNUR juga kan. Kalau atlet berprestasi itu memang diberikan peluang untuk bisa masuk di Universitas Udayana. Itu kesejahteraan. Karena kesejahteraan itu tidak hanya pada saat dia itu berprestasi. Kemudian dia itu setelah itu dia itu bagaimana dia bisa hidup nantinya ke depan, karena semua itu kan ada batasnya. Dan yang kedua juga yang kesejahteraan itu manakala dia itu adalah cedera pada saat latihan, karena kalau namanya atlet yang berprestasi pasti dia itu luar biasa. Jadi dia itu pasti tidak yang biasa-biasa. Kalau yang business as usual itu berarti nggak bikin jadi atlet berprestasi. Pasti dia itu yang luar biasa kan. Luar biasa pasti ada eksiden kan. Oleh sebab itu sudah ditanggung dengan dia itu masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan yang hanya bayar Rp16.800. Dia itu all coverage ditanggung kalau terjadi eksiden pada saat latihan, pada saat jadi sudah sih ke intern sendiri di Gojukai itu sendiri yang tadi petunjuk daripada KONI dan Forki itu yang akan kita jalankan, terutama diadakannya rapat kerja daerah. Itu program yang kita akan jalankan karena dari situ nanti ada satu pengembangan terutama yang dituntun tadi terkait masalah atlet ataupun pelatih, demikian juga dengan juri. Diharapkan kita sendiri bisa ikut menunjang tersebut. Dojo di mana? Dojo kita sudah tersebar di beberapa tempat. Inventarisasi untuk Di wasit Bandung juga. ada, di Tabanan ada, di Gianyar ada, Kelungkung ya, Jembrana dan Kelungkung, dan Pasar juga sudah. Gerak cepatnya nanti untuk inventarisasi wasit juri gimana Pak? Itulah nanti dibicarakan pada saat kita rakerda. Cari formulasinya. Iya. Untuk PON ke depan.
yang terbaik otomatis. Tidak mungkin yang tadi melesetnya nggak mungkin ke bawah tapi ya ke atas. Ke planting. Ya, apalagi tadi sudah ditugaskan sama Pak Ketua Umum KONI kita sendiri bahwa diharapkan kita betul-betul bisa menaikkan orang-orang daripada atlet-atlet karate kita di Bali. Dari Bali sendiri minat untuk olahraga bela diri. Khususnya dari Gojokai ya. Minat untuk olahraga bela diri di Bali sendiri, anak-anak muda sendiri. Sangat-sangat tinggi. Kalau minat daripada anak-anak muda, terutama terhadap ke karate ya, itu sangat-sangat tinggi. Awak media Gatra Dewata melaporkan.